Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang salah satu teknik perbanyakan tumbuhan anggur. Jadi kita tahu kalau anggur biasanya kita tanam dengan cara stack. Nah, kali ini kita akan belajar dengan cara yang lain, yaitu grafting. Sebelum ke sana, apa sih itu grafting? Nah, grafting itu ialah proses penyambungan dua jenis anggur. Nah, kenapa perlu disambung? Contohnya ini. Nah, ini merupakan jenis Red Master. Nah, Red Master itu dikenal dengan buahnya yang kecil dan juga asam. Nah, di sini maka bagian bawah yang anggur lokal ini kita sebut sebagai rootstock. Nah, kemudian ada batang yang masih muda dari tanaman anggur yang jenis import, ini kita sebut sebagai entres. Nah, kenapa sih kita perlu grafting? Apa keuntungannya? Sebenarnya untuk tanaman anggur jenis import pun bisa langsung di stack, tapi sayangnya perakarannya kurang bagus. Kemudian jika dilihat dari segi keuangan ataupun misalkan dalam skala bisnis, untuk menumbuhkan anggur hingga batangnya kecoklatan ini membutuhkan waktu yang relatif lumayan. Maka dari itu, ketika untuk mau nanam anggur impor tapi menunggu ini sebesar kelingking ini, maka akan membutuhkan waktu atau membuang-buang waktu. Pun ketika sudah punya batang pohon anggur yang sedemikian, kemudian dipotong dijadikan bibit, itu sangat istilahnya sangat disayangkan, karena batang yang ukuran ini sangat potensial untuk membawa buah. Nah, jadi nanti grafting ini memadukan perakaran dari tanaman anggur jenis lokal, kali ini menggunakan Red Master yang akarnya bagus namun buahnya kecil dan kecut, disambung dengan entres atau sambungan dari anggur impor yang rasanya relatif rasanya manis, dan sayangnya ini kalau membeli cuttingnya harganya mahal dan dia perakarannya bagus. Maka keunggulan dari masing-masing jenis ini kita satukan biar menjadi produk ataupun tanaman yang kualitasnya lebih bagus. Alat-alatnya di sini bisa kita lihat. Ada gunting pemotong dahan, ada ini namanya parafilm. Parafilm ini nanti fungsinya untuk membalut grafting tape, dan ada pisau. Nah, bahannya tentu saja ada tanaman anggur itu sendiri. Ini yang jenis Red Master lokal, dan ini ada entres. Kali ini saya menggunakan entres jenis Ninel. Nah, oke, kita mulai dengan teknik yang pertama. Ini grafting dengan jenis rootstock yang sudah tumbuh. Jadi sudah tumbuh, mata tutannya sudah pecah, tumbuh. Nah, kemudian kita punya entres yang ukurannya kecil dan relatif sama dengan batang tunas. Maka caranya kita cari ukuran batang yang seimbang dulu. Ada di ruas keberapa? Nah, saya rasa ruas kedua. Maka kemudian di ruas kedua ini kita potong. Kemudian di entresnya tadi, di sambungannya tadi, kita buat sayatan berbentuk V. Diusahakan ini sayatannya lurus sehingga nanti ketika ditempelkan ke rootstock dia presisi, jadi menempel dengan sempurna. Oke, diusahakan menggunakan pisau yang tajam ya, salah satu. Oke, bentuknya sudah V. Setelah ini kita pasangkan di sini. Bagaimana caranya? Kita sayat di tengah. Kita sayat seperti ini. Sepertinya kurang besar. Kita potong lagi agak ke bawah. Nah, sudah. Kita sayat dengan bentuk di tengahnya, pas di tengah.
setelah itu kita sisipkan entresnya ini dalam rootstock sheet sampai benar-benar presisi. Sampai seperti ini. Oke, bisa terlihat. Jadi sambungan dengan entresnya menyatu. Kemudian setelah itu kita balut dengan parafilm. Nah, parafilm ini sejenis plastik khusus, jadi dia bisa elastis dan mudah pecah, mudah sobek ketika ditembus mata tunas nanti ketika tumbuh. Oke, kita balut pertama pelan gak apa-apa, kemudian baru agak kencang. Kalau dia tidak gerak-gerak lagi, kita balut juga bagian mata tunasnya. Kalau bisa mata tunasnya ini sekali ikatan saja, biar nanti ketika mau pecah mata tunasnya ini dia tidak terlalu kesulitan, sehingga bisa segera tumbuh. Sudah kencang. Oke, nah ini cara grafting anggur. Kalau ini bisa dikatakan sistem sambung pucuk. Kita ganti yang kedua, kita gunakan sekarang batang yang belum ada tunasnya, tapi perakarannya sudah bagus. Nah, ini akarnya sudah bagus. Untuk menghindari agar akarnya nanti tidak patah, kita lepaskan saja dari media tanamnya. Terus jika ada pertanyaan, apakah harus menunggu akarnya tumbuh dulu? Jawabannya tidak, bisa langsung menggunakan fresh cutting atau dahan yang baru dipotong kemudian disambung, nanti juga bisa. Tapi untuk persentase keberhasilannya akan lebih berhasil ketika sudah tumbuh akarnya. Persentase lebih tinggi lagi ketika digunakan seperti ini bisa lebih cepat. Jadi tinggal situasional saja, kondisi entres, kondisi rootstocknya bagaimana, kemudian juga besar kecilnya entres. Kalau besarnya seperti ini sedotan, kita nanti pakai di grafting di batang. Kalau entresnya kecil, sesedotan air mineral yang kecil, kita gunakan yang sambungan seperti ini. Mari berarti ini kita bongkar dulu saja. Nah, ini sudah kita bongkar. Lihat perakarannya bagus, jenis RM. Nah, caranya pertama kita ambil entresnya, kita nyari bud yang bagus atau mata tunas yang bagus, kita ambil ini, jadi kita potong di atasnya, kita lebihkan sedikit, kemudian di bawahnya segini. Nah, sudah kita ambil ini ya, ini kita sebagai entres. Terus selanjutnya kita balut pakai parafilm. Tarik set. Nah, pada mata tunasnya sekali saja, biar nanti ketika mau pecah dia tidak kesulitan. Oke, tarik. Oke, sudah. Ini entres, ini rootstock. Nah, setelah ini kan sudah kelihatan agak kering. Kita coba nyari yang masih hijau. Kita angkat sampai sini. Nah, ini masih kelihatan hijau, kita rapikan dulu. Oke, sudah ketemu batang hijau. Selanjutnya kita buat sayatan. Sayatan seperti huruf V tadi. Jadi nanti seperti ini.
Kalau tadi saya tanya relatif seimbang, kalau sekarang bisa dibuat satunya agak memanjang, sedang satunya agak pendek. Fungsinya apa? Nah, nanti bisa kelihatan, nanti saya tunjukkan. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau tadi rustoknya batangnya kecil, kalau sekarang batangnya besar, biar nanti menyesuaikan. Nah, kita fokus ke sini, kita sayat agak ke pinggir seperti ini, jangan pas-pas di tengah, agak ke pinggir, kita belah. Oke, kemudian kita potong sedikit, terus kita potong lagi. Kita masukkan. Nah, bisa dilihat sudah menempel dengan pas dari sisi ini maupun dari sisi yang balik. Setelah sudah menempel dengan pas, kita ambil grafting tab. Grafting tab ini fungsinya untuk membungkus. Nah, kalau tadi kita langsung bungkus pakai parafilm karena batangnya relatif rentan patah, maka kali ini kita gunakan grafting tab karena memang batangnya sudah lumayan kuat, jadi cocok menggunakan grafting tab. Yang pertama kita tali biasa dulu, baru kita tarik agak kencang. Bagian atasnya ini, bagian sambungannya diusahakan tertutup semua, biar nanti kalau ada air masuk, air tidak bisa masuk, dan juga agar tidak tumbuh jamur yang merugikan. Oke, kita tarik, tek. Sudah selesai. Tinggal ini nanti kita masukkan ke dalam media tanam kembali. Oh iya, benar. Ini kan masih ada sisa-sisa mata tunas. Nah, ini kemungkinan bisa tumbuh lagi. Padahal yang kita inginkan tumbuh mata tunas dari sini, maka di sini kita potong. Biar nanti nutrisinya fokus ke entres, bukan lagi mata tunas yang lain. Oke. Hasilnya bagaimana? Mari kita lihat perkembangannya.